Halo semuanya. Selamat datang di channel True or Not Story. Tempat kita mengungkap kisah-kisah nyata yang penuh teka-teki dan kadang membuat bulu kuduk merinding. Hari ini, kita akan membahas salah satu kasus paling menggemparkan yang pernah terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini bukan hanya melibatkan satu, tetapi dua orang sekaligus. Seorang ibu muda bernama Astri Manafe dan anak biologisnya, Lael McBee. Tragedi ini mengguncang hati banyak orang karena melibatkan rencana yang keji, penuh drama, dan menyimpan segudang misteri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang di balik kasus tragis ini? Dan bagaimana perjalanan hukum menghukum para pelaku? Mari kita telusuri detail demi detail dari kasus yang penuh intrik ini. Sabtu, 30 Oktober 2021, dua jasad ditemukan di lokasi penggalian proyek SPATM Kalidendeng, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penemuan tersebut terjadi ketika dua pekerja proyek, Obet Nego Benu dan Semi Leonard Toto, tengah melakukan penggalian tanah untuk pemasangan saluran pipa. Saat proses penggalian berlangsung, alat berat yang dioperasikan oleh pekerja mengangkat sebuah bungkusan mencurigakan dari dalam tanah. Ketika bungkusan tersebut terbuka, tampak sepasang kaki manusia yang terbungkus di dalamnya. Penemuan ini segera dilaporkan kepada penanggung jawab proyek, yang kemudian menghubungi pihak Polsek Alak untuk tindakan lebih lanjut. Petugas kepolisian segera tiba di lokasi kejadian dan memasang garis polisi untuk mengamankan tempat penemuan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diketahui bahwa bungkusan tersebut berisi jasad seorang perempuan dewasa. Tak jauh dari lokasi pertama, petugas juga menemukan kantong plastik lain yang berisi jasad bayi laki-laki. Kedua jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Identitas dari kedua korban belum diketahui dan penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Penemuan ini mengejutkan masyarakat sekitar, terutama para pekerja proyek yang tidak menyangka akan menemukan jasad di lokasi pekerjaan mereka. Aparat kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap latar belakang kasus, termasuk mencari petunjuk terkait hubungan antara kedua korban, serta kemungkinan motif di balik kejadian ini. Kejadian tragis ini menjadi perhatian publik dan membuka berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Siapa kedua korban tersebut? Bagaimana mereka bisa berakhir di lokasi penggalian? Dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan keji ini? Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Pada 1 November 2021, seorang pria bernama Jack Manafe mengaku bahwa jasad perempuan dan bayi laki-laki yang ditemukan di proyek penggalian pipa spam di Penkase, Kupang, adalah adik kandungnya, Astri Manafe, dan keponakannya, Lael McBee. Keyakinan keluarga ini didasarkan pada ciri-ciri fisik, serta benda-benda yang ditemukan bersama jasad korban. Jack menyatakan bahwa keluarga mengenali tangan dan kaki Astri, meskipun wajahnya sudah dalam kondisi rusak sehingga sulit dikenali. Selain itu, pakaian serta topi yang ditemukan pada jasad bayi menguatkan dugaan keluarga bahwa korban adalah Lael. Namun, untuk memastikan identitas secara ilmiah, pihak keluarga masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sementara itu, penemuan ini menjadi titik awal penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi mulai menggali informasi terkait aktivitas terakhir Astri dan Lael sebelum menghilang, serta mencari tahu siapa yang terakhir kali berinteraksi dengan mereka. Fokus utama adalah mengungkap penyebab kematian serta motif di balik peristiwa tragis ini. Kasus ini menarik perhatian luas dari masyarakat setempat, terutama karena korban adalah seorang ibu muda dan anak balita yang tidak menunjukkan tanda-tanda konflik sebelum kepergiannya. Berbagai spekulasi pun mulai bermunculan, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam kematian mereka. Pada 14 November 2021, Kapolda NTT saat itu, Irjen Pol Lotaria Latif, mengambil langkah tegas dengan membentuk tim terpadu guna mengusut kasus penemuan jasad seorang ibu dan bayi tanpa identitas di Kelurahan Penkase Oeleta, Kota Kupang. Tim ini merupakan gabungan dari Direskrimum Polda NTT dan Polres Kupang Kota,
dengan fokus untuk mengungkap identitas korban dan mencari tahu penyebab kematian, serta siapa pelaku di balik peristiwa tragis ini. Upaya keras tim penyelidik mulai membuahkan hasil ketika hasil tes DNA keluar pada 24 November 2021. Analisis forensik membuktikan bahwa kedua jenazah tersebut adalah Astri Evita Suprini Manave, seorang perempuan berusia 30 tahun, dan anaknya yang masih balita, Lael Matcabe, yang baru berusia 1 tahun. Konfirmasi ini memberikan kepastian atas dugaan keluarga sebelumnya dan menjadi titik penting dalam penyelidikan kasus ini. Dengan identitas korban yang telah dipastikan, penyelidikan beralih ke penelusuran aktivitas Astri dan Lael sebelum kematian mereka. Pihak kepolisian mulai mengumpulkan informasi dari keluarga, teman, dan tetangga korban. Rekam jejak komunikasi korban juga diperiksa, termasuk panggilan telepon dan pesan singkat, untuk mengidentifikasi siapa saja yang terakhir berinteraksi dengan mereka. Pada siang hari sekitar pukul 12 WITA, seorang pria bernama Randi Badjideh mendatangi Polda NTT dan membuat pengakuan yang mengejutkan. Randi, yang diketahui sebagai mantan pacar Astri Manave, mengakui dirinya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Astri dan anaknya, Lael Matcabe. Pengakuan ini langsung mengubah arah penyelidikan dan menjadi titik terang dalam pengungkapan kasus tragis tersebut. Setelah menyerahkan diri, Randi segera diperiksa secara intensif oleh tim penyidik gabungan dari Direskrimum Polda NTT dan Polres Kupang Kota. Dalam keterangannya, Randi mengaku bahwa tindakannya dilatar belakangi oleh konflik pribadi yang kompleks. Polisi pun mulai menelusuri hubungan antara Randi dan Astri untuk memahami motif di balik kejahatan ini. Bagaimana kronologi kejadian sebenarnya terjadi? Apa yang memicu peristiwa mengerikan ini? Apakah ada pihak lain yang terlibat atau membantu dalam tindakan tersebut? Jangan kemana-mana, karena channel ini akan mengungkap lebih lanjut, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tragedi ini dan proses hukum yang akan dihadapi Randi Badjideh. Terus ikuti cerita ini untuk informasi selanjutnya. Randi dan Astri Evita Suprini Manave telah menjalin hubungan sejak SMA. Namun, meskipun telah menikah dengan wanita lain bernama Ira Uwa, Randi ternyata tidak bisa melupakan Astri. Perasaan itu terus ada. Meskipun ia telah memiliki istri, hubungan mereka yang semula hanya persahabatan, terus berkembang seiring berjalannya waktu, bahkan setelah Astri melanjutkan studi di Politeknik Negeri Kupang, di mana ia berhasil lulus sebagai sarjana teknik. Setelah lulus, Astri sempat bekerja di sebuah perusahaan konsultan, namun tidak lama setelah itu, ia memutuskan untuk berjualan makanan secara online. Kesuksesan dalam bisnis kuliner online menjadi pilihan baru baginya, namun situasi semakin rumit saat ia mendapati dirinya hamil dari Randi. Ketika mengetahui kehamilannya, Astri memutuskan untuk mengurangi penjualan makanan secara online agar dapat lebih fokus pada kehamilannya dan kelahiran anak mereka. Pada 21 Oktober 2020, Astri melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Lael Matcabe. Kehadiran Lael membawa kebahagiaan tersendiri bagi Astri, namun juga semakin memperburuk ketegangan dalam hubungannya dengan Randi. Meski begitu, hubungan mereka tetap berlangsung rahasia, dan Randi terus berusaha menjaga kedekatannya dengan Astri meskipun harus bersembunyi dari istri dan keluarganya. Namun, seiring waktu, ketegangan semakin memuncak. Randi, yang sudah menikah dengan Ira, merasa terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh kewajibannya sebagai suami, namun di sisi lain, perasaannya kepada Astri yang terus membara sulit untuk diabaikan. Hubungan Randi dengan Astri akhirnya diketahui oleh istrinya, Ira Uwa. Tentu saja, perasaan Ira hancur mengetahui bahwa suaminya masih menjalani hubungan dengan wanita lain, meskipun mereka sudah menikah dan memiliki kehidupan keluarga bersama. Ira, yang merasa dikhianati, menyarankan Randi untuk mengakhiri hubungan itu dan memilihnya sebagai istri dan keluarga yang sudah lama dibina. Namun, Randi merasa kebingungan yang mendalam. Di satu sisi, ia mencintai Ira dan merasa bertanggung jawab sebagai suami dan ayah. Namun, di sisi lain, perasaan yang ia miliki untuk Astri tidak bisa begitu saja diabaikan. Apalagi setelah mengetahui bahwa ia memiliki anak kandung, hasil dari hubungan mereka. Waktu terus berlalu,
dan ketegangan di dalam rumah tangga mereka semakin memuncak. Randi semakin sering bertengkar dengan Ira, akibat hubungan rahasianya dengan Astri yang masih berlangsung. Ira, yang sudah tidak bisa menahan perasaannya, mulai terbuka dengan Randi dan mengungkapkan ketakutannya. Dalam salah satu pertengkaran, Ira mengungkapkan pernyataannya yang sangat mengganggu hati Randi. Ia mengatakan bahwa hidupnya tidak akan tenang jika Astri dan Lael masih ada di hidup mereka. Pernyataan itu seakan menjadi titik balik bagi Randi. Ia mulai merasa terpojok antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia tidak bisa mengabaikan anak kandungnya, Lael, dan perasaannya terhadap Astri, namun di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan keluarga yang sudah ia bangun bersama Ira. Kamis, 23 Desember 2021, Randi menyewa mobil dengan niat untuk menemui Astri dan menyelesaikan masalah yang selama ini mengganjal di hati mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor BPK RI, ia langsung menuju kos-kosan teman mereka yang terletak di belakang Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang. Astri, yang sudah menunggu, segera membawa anaknya, Lael, dan pergi ke tempat pertemuan yang telah disepakati. Setelah bertemu, Randi dan Astri bersama Lael mulai berkeliling kota Kupang. Mereka sempat melewati beberapa tempat yang akrab bagi mereka bertiga. Bahkan, mereka sempat menuju Oelamasi, Kabupaten Kupang, yang membuat suasana semakin akrab. Namun, meskipun mereka tampak seperti keluarga biasa yang sedang menikmati waktu bersama, ketegangan sudah mulai terasa di antara keduanya. Sekitar pukul 2 WITA, mereka tiba di Kelurahan Penkase dan kembali lagi ke parkiran Hollywood di Kelurahan Kelapa Lima. Setelah beberapa saat berhenti, mereka melanjutkan perjalanan ke SPBU untuk mengisi bahan bakar, lalu kembali lagi ke parkiran yang sama. Inilah saat yang penuh ketegangan. Randi, yang tampaknya masih ingin mempertahankan hubungan dengan Astri meski sudah menikah dengan Ira, menawarkan kepada Astri untuk menikah siri dengannya, berharap agar mereka bisa hidup bersama. Namun, Astri langsung menolak tawaran itu dengan tegas. Ia merasa sangat kecewa dan marah karena Randi tidak bisa memberi keputusan yang pasti. Astri kemudian meminta Randi untuk memilih di antara dirinya dan Ira, yang selama ini menjadi istri sah Randi. Randi, dengan nada yang tegas, menyatakan bahwa ia lebih memilih Ira sebagai istri sah dan tidak bisa meninggalkan rumah tangganya. Perkataan itu membuat Astri merasa terluka dan kecewa. Ia merasa diabaikan dan tidak dihargai meski telah memberikan banyak pada Randi. Kecewa dengan keputusan itu, Astri mulai mengekspresikan amarahnya. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, mereka mulai terlibat dalam sebuah pertengkaran sengit di dalam mobil. Astri bahkan mengancam untuk memutuskan hubungan Randi dengan anaknya, Lael, yang menjadi alasan kuat bagi Randi untuk tetap mempertahankan hubungan mereka. Namun, pernyataan Astri itu malah semakin membakar emosi Randi. Merasa terpojok dan kehilangan kontrol, Randi mulai marah besar. Ia tidak bisa menerima ancaman tersebut, dan pikirannya dipenuhi oleh ide untuk merebut hak asuh Lael. Pada pukul 9 WITA Randi, yang sudah tidak mampu menahan amarahnya, ia menekan leher Astri selama lebih dari 5 menit. Astri berusaha melakukan perlawanan, tak lama kemudian ia pun kehabisan nafas dan meninggal. Randi yang masih kerasukan melakukan hal yang sama terhadap anaknya yang masih berusia 1 tahun itu hingga meninggal. Setelah memastikan kedua korban tewas, Randi panik. Ia melihat tubuh tanpa nyawa dari ibu dan anak itu dan tahu bahwa tindakannya harus segera disembunyikan. Randi memindahkan kedua tubuh itu ke jok tengah mobil, mencoba untuk menyembunyikan jejaknya. Ia bergegas mengendarai mobil menuju ke toko Rukun Jaya di Kelurahan Oeba untuk membeli kantong plastik besar yang akan digunakannya untuk membungkus tubuh kedua korban. Begitu kantong plastik diperoleh, ia langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju rumahnya di perumahan Avian B10, Kelurahan Penakse Alak, Kota Kupang. Dengan situasi yang semakin menekan, ia membungkus tubuh kedua korban dengan cepat dan rapi menggunakan kantong plastik itu. Namun, Randi tidak bisa tenang begitu saja. Pada tanggal 29 Agustus 2021, ia menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai cleaning service di kantor BPK RI. Dengan alasan yang tampaknya biasa, Randi meminta untuk meminjam linggis. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Jalan Perwira Gang 1
untuk meminjam sekop dari salah satu kerabatnya. Randi memberi alasan bahwa ia membutuhkan alat tersebut untuk menggali lubang, untuk mengubur anjing peliharaan milik bosnya yang baru saja mati. Bersama temannya, mereka menggunakan sepeda motor Supra menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Randi kembali ke kantor BPK menggunakan motor Beat hitam miliknya. Di kantor, ia mengganti kendaraan, mengambil mobil Toyota Rush dan menuju ke rumah istrinya yang berada di Kelurahan Naikolan, Kota Kupang. Sesampainya di rumah, Randi mengganti pakaian, mandi, dan mencoba untuk tidur. Namun, istrinya mulai curiga karena Randi belum pulang beberapa hari. Randi yang emosi tidak dapat menahan dirinya, lalu pergi menuju rumahnya di Kelurahan Penkase Alak bersama istrinya. Tanggal 30 Agustus 2021, Randi dan istrinya kembali ke rumah di Kelurahan Naikolan. Setelah beberapa saat, Randi melanjutkan perjalanan ke kantor BPK untuk bekerja. Seusai bekerja, ia kembali menuju rumahnya di Alak dengan membawa mobil Toyota Rush berwarna hitam. Sekitar pukul 20 WITA, Randi kembali menuju ke lokasi. Randi menurunkan kedua ban satu persatu dari jok belakang mobil. Dengan sigap, ia membongkar kantong plastik yang membungkusnya dan menurunkan kedua korban ke dalam lubang yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ia menggunakan sekop untuk menutupi lubang yang berisi tubuh korban dengan tanah, memastikan tidak ada yang akan menemui jejaknya. Hingga jenazah kedua korban ditemukan pada tanggal 30 Oktober 2021 di TKP, oleh pekerja penggalian pipa PDAM. Sidang pertama, 11 Mei 2022. Setelah melalui proses yang panjang dalam melengkapi berkas, terdakwa Randi Bajideh menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Kupang. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wari Juniati SH, MH, dan didampingi 4 hakim anggota. Dalam persidangan yang penuh drama ini, sejumlah fakta terungkap, salah satunya dugaan adanya tekanan dari sang istri, Ira Uwa, yang diduga mendorong terdakwa untuk melakukan pemkeji terhadap Astri Manafe dan anaknya, Lael Machcabe. Sang istri terdakwa, Ira Uwa, juga ikut terseret dalam kasus ini dan dijadikan tersangka. Diketahui bahwa Ira berperan sebagai pendorong utama dalam pembunuhan berencana tersebut. Selain itu, ia diketahui sempat mengungkapkan pernyataannya yang mengarah pada penginginan agar Astri dan Lael tidak ada lagi, demi ketenangan hidupnya. Setelah melalui serangkaian persidangan, nasib Randi Bajideh sebagai terdakwa dan Astri dan Lael akhirnya ditentukan pada 24 Agustus 2022. Dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Randi dengan hukuman mati. Namun, saat pembacaan putusan oleh majelis hakim pada 3 Maret 2023, hakim berkeyakinan bahwa Ira Uwa terbukti melakukan tindak pidana penganjuran terhadap pembunuhan tersebut. Ira Uwa dinilai terbukti sah melakukan penganjuran pembunuhan dengan alasan agar hidupnya tenang, yang mengarah pada keputusannya untuk menghilangkan Astri dan Lael. Majelis hakim kemudian memvonis Ira Uwa dengan hukuman 20 tahun penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa. Sebelum menutup sidang, hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Tragedi seperti ini mengingatkan kita bahwa rasa iri, dendam, atau keputusan-keputusan impulsif bisa membawa pada kehancuran. Untuk para korban, Astri Manafe dan Lael Machcabe, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Hanya di True or Not Story, dan jangan lupa jaga diri kalian.